Coba bayangkan, di suatu hari yang mendung, kalian lagi boker dengan damai. Lalu tiba-tiba kalian disambar oleh petir. Bukannya COD sama malaikat maut, tapi kalian malah mendapatkan kekuatan berupa kecepatan super dan menjadi superhero. Wah, mantap sekali hayalan yang muncul pas boker ini ya. Tapi apa jadinya jika di dunia nyata ada orang yang mempunyai kecepatan super? Apakah yang akan terjadi pada manusia yang mempunyai kecepatan super seperti Flash atau Quicksilver? Nah, di video kali ini, admin Bujang mau membahas apa saja yang mungkin akan terjadi pada diri kalian jika kalian mempunyai kekuatan berupa kecepatan super ini. Seperti biasa, kita putar dulu intronya. Yang pertama, gesekan. Gesekan adalah masalah pertama yang akan kalian alami jika kalian mempunyai kecepatan super. Udara di sekeliling kita terdiri dari berbagai macam molekul seperti oksigen, nitrogen, butiran debu, dan lain-lain, yang jumlahnya itu sangatlah banyak. Nah, saat kalian mencoba berlari dengan kecepatan super kalian, anggaplah dengan kecepatan yang melampaui kecepatan suara, tubuh kalian akan saling bersilaturahmi dengan molekul-molekul yang ada di udara secara barbar. Hal ini dapat diibaratkan seperti kita menggosok-gosokkan telapak tangan kita atau seperti kita menggosokkan dua batang kayu untuk membuat api. Gesekan yang terjadi akan menimbulkan panas, dan semakin cepat kita bergerak, maka semakin panas yang akan kita terima. Panas yang kalian buat akibat bersilaturahminya antara tubuh dan molekul udara akan membakar pakaian kalian. Bahkan bisa juga membakar tubuh kalian. Nah, itulah sebabnya di film, Flash menggunakan kostum yang terbuat dari bahan khusus untuk mengurangi gaya gesek ini. Tapi ya, sekuat apapun bahan pakaiannya si Flash ini, kalau sudah masuk ke kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, ya hancur juga itu baju. Coba aja lihat saat meteor yang jatuh ke bumi, meteor tersebut akan terbakar habis dan meledak akibat panas yang dihasilkan dari gesekan meteor dengan atmosfer yang ada di bumi. Nah, disinilah DC menggunakan plot armornya, yaitu Speed Force. Dengan Speed Force, Flash bisa santuy-santuy saja berlari tanpa harus risau dengan gesekan yang sangat mematikan ini. Nomor 2, merusak apapun yang kalian lewati. Jika kalian bergerak dengan sangat cepat dan bisa melampaui kecepatan suara, maka akan terbentuk yang namanya sonic boom. Seperti gelombang kejut yang tercipta saat kalian berhasil menembus kecepatan suara. Gelombang kejut ini akan membuat orang-orang di sekitar kalian terganggu, bahkan bisa membuat kaca menjadi pecah. Nah, itu efek yang terjadi jika kita melewati kecepatan suara. Bagaimana jika kita melaju lebih cepat lagi? Ya, misalnya melaju dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Apa dampaknya? Ya, dampaknya ada dua, yaitu antara tubuh kalian yang hancur atau lingkungan kalian yang hancur. Dan karena tadi kita diberikan plot armor berupa Speed Force yang melindungi tubuh kita, maka yang akan terjadi berikutnya adalah apapun yang kita lewati, mau itu orang, mobil, gedung, semuanya akan hancur saat kita melintas. Ketiga, butuh banyak makan. Ya, berlari dengan kecepatan super tentu saja membutuhkan energi yang sangat banyak. Membutuhkan banyak kalori yang sangat-sangat melimpah untuk dibakar agar kita tetap bisa berlari dengan kecepatan super. Untuk normalnya, kalian menghabiskan sekitar 200 kalori. Itu pun untuk berlari sprint selama 2,5 menit. Nah, bagaimana untuk berlari dengan kecepatan super? Di dalam film, Flash mengatakan bahwa dia butuh sekitar 10.000 kalori sehari untuk bisa berlari dengan kecepatan supernya. Ya, kedengarannya cukup banyak, tapi masa iya cuma 10.000 kalori yang dibutuhkan untuk bisa menembus kecepatan suara, bahkan bisa mencapai kecepatan cahaya. Nah, di komik, Flash mengatakan bahwa dia membutuhkan makan sebanyak 50 kali dari berat tubuhnya. Nah, itu kedengarannya cukup masuk akal untuk kita bisa berlari dalam kecepatan yang sangat cepat.
Jika kita cari tahu, berat rata-rata Flash itu sekitar 88 kg. Maka 88 kilo kita kali dengan 50. Maka dapat hasil yaitu 4.400 kg. 4.400 kg makanan sehari yang harus dihabiskan untuk bisa bergerak dengan kecepatan super. Nah, emangnya berapa kalori sih di dalam 4.400 kg makanan itu? Di sini, admin Bujang akan mengibaratkannya dengan nasi padang. Dengan berat sekitar 800 gram per bungkus nasi padang yang mengandung kalori sekitar 700 kalori, maka 4.400 kg kita bagi dengan berat nasi padang yaitu 800 gram per bungkus. Maka didapatkan hasil 5.500 bungkus nasi padang, yang kemudian kita kalikan dengan 700 kalori per bungkusnya, maka didapatkan hasil sebesar 3.850.000 kalori dalam sehari. Nah, kalian butuh kalori sebanyak 3.850.000 kalori dalam sehari, atau setara dengan 5.500 bungkus nasi padang untuk bisa beraksi dalam kecepatan super. Kalau dipikir-pikir, sehari makan 5.000 bungkus nasi padang itu bisa bikin berapa kali bolak-balik WC anjir buat reload isi lambung. Yang keempat, persepsi kalian akan membuat kalian buta. Nah, ada lagi masalah yang harus kalian hadapi saat mempunyai kecepatan super. Mungkin kalian berpikir jika kalian punya kecepatan super, kalian bisa melihat keadaan sekitar seperti slow motion dengan jelas. Ya, kayak gini. Tapi sayangnya otak kalian kemungkinan besar tidak bisa mengikuti kecepatan super kalian. Persepsi yang tidak bisa beradaptasi ini akan membuat penglihatan kalian saat berlari menjadi ngeblur. Kalian tidak bisa melihat dengan jelas keadaan sekitar kalian, maupun apa yang ada di depan kalian. Ya, bisa saja hal ini membuat kalian menabrak sesuatu seperti bocil FF yang sedang nongki di pinggir jalan. Nah, kenapa admin Bujang bilang begini? Ya, karena jika diambil perbandingan makhluk hidup di dunia nyata, ada satu makhluk hidup yang cocok, yaitu kumbang macan. Kumbang macan memiliki ukuran sekitar 10 mm. Namun, kumbang macan ini dapat melesat hingga 120 kali dari ukuran tubuhnya dalam waktu 1 detik. Nah, jika kita bawakan ke ukuran manusia, dapat dikatakan kecepatan itu setara dengan 770 km per jam. Namun meskipun punya kemampuan untuk melesat dengan sangat cepat, kumbang macan tidak memiliki kemampuan persepsi untuk mengimbangi kecepatannya ini. Sehingga saat kumbang macan ini melesat, dunia akan terlihat ngeblur, dan kumbang macan perlu untuk berhenti agar bisa melihat keadaan di sekitarnya. Ya, sekali melesat, berhenti, dan begitu seterusnya. Begitulah gambarannya jika kalian mempunyai kecepatan super. Harus sering-sering berhenti untuk bisa melihat keadaan di sekitar kalian jika tidak mau menabrak bocil FF. Yang kelima, kalian akan sangat benci dengan serangga. Kenapa dengan serangga? Apa salah serangga? Hal ini berhubungan dengan masalah yang pertama tadi, yaitu gesekan. Namun, gesekan dengan serangga akan terasa sangat menyakitkan dan mematikan. Jika kalian sedang bergerak dengan kecepatan super dan tidak sengaja ada lalat yang terbang santuy menyenggol mata kalian, kalian akan merasakan sakit yang teramat di mata kalian. Tidak cuma sakit, tapi juga akan membuat kalian buta. Ya, mungkin kalian bisa menggunakan kacamata untuk solusi masalah ini. Tapi tanpa plot armor berupa Speed Force tadi, kacamata jenis apapun akan hancur jika kalian terkena benda kecil saat melesat dengan kecepatan yang tidak ngotak. Yang keenam, bisa membunuh orang secara tidak sengaja. Nah, kan ceritanya kalian udah punya kekuatan super nih. Terus kalian punya keinginan untuk menjadi superhero. Nah, kebetulan di dekat kalian itu ada cewek cantik yang sedang dalam bahaya. Ada seorang preman yang menodongkan pistolnya dan menembak cewek tersebut. Dan dengan gentle, kalian pun melesat menyelamatkan cewek tersebut dengan diiringi musik epik di latar belakang. Kalian membawa cewek tersebut menjauh dari preman tadi dan membawanya ke tempat yang aman. Dan sesampainya di tempat yang aman, mungkin kalian akan mengira akan menerima kata-kata terima kasih atau bahkan ciuman hadiah
karena telah menyelamatkan si cewek ini. Tapi ya, realita kadang membuat kita kecewa. Bukannya selamat, si cewek bisa saja tewas. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi saat kalian membawa si cewek dalam kecepatan super, percepatan akan membuat otak si cewek ini terdorong ke bagian belakang. Dan saat kalian berhenti, percepatan akan membuat otaknya menabrak dinding bagian depan dari tengkoraknya, sehingga membuat otaknya ini berubah menjadi bubur. Ya, ibarat pepatah, otak sudah jadi bubur. Jadi, daripada membawa si cewek ke tempat yang aman, lebih baik kalian baku hantam saja dengan preman tadi. Lagian kalian bakalan menang mudah dengan super speed kalian melawan kroco seperti ini. Dan ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tulis pendapat dan komentar kalian di kolom komentar. Like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.